Hai semua. Sekarang kita lagi mau bikin video tentang suka duka tinggal di New Zealand. Jadi kita lagi mau nyari spot guys, buat kita bisa duduk terus kita ngobrol. See you there. Tuh, petualang banget dia sudah sampai di atas itu. Yang cewek-cewek takut ya. Mama juga nggak mau naik ke situ. Not me either. Oke, sampai ketemu Joshua. Hey, ini unik banget ya. Soalnya dari pohon yang rubuh terus dibikinin kayak gini buat anak-anak supaya bisa manjat ke situ. No, I can do it. I'm fine with this stuff. Anak-anak tuh suka banget sebenarnya berpetualang. Well, let's just stay here. Berpetualang dan mencari sesuatu yang Yay! baru gitu dan bermain-main dengan alam. Halo guys, kembali lagi di channel Hendry in Kiwiland bersama aku. Perkenalin, nama aku Hendry dan aku Indah. Siapa Mama namanya? Nia. Nia, dan yang kecil ini Jessica. iya. Video kali ini kita mau ngomongin suka duka tinggal di luar negeri. Jadi kita tinggal di Selandia Baru, New Zealand, sudah sekitar 12 tahun lebih ya. Jadi kita mau share tentang apa tuh suka dukanya. Kita mulai dari duka dulu aja ya. Oke, kita mulai dari yang sedih-sedih dulu ya. Dari yang sedih-sedih dulu. Oke. Kita mulai yang kamu dulu deh, yang pertama dukanya apa gitu. Oke, buat aku ya, yang bikin kaget banget pas nyampe di sini itu ternyata di sini tingkat alerginya tinggi. Jadi pertama kali aku nyampe di sini tuh aku tuh kena alergi kulit gitu. Kalau di Indo namanya eksim, tapi orang sini bilangnya itu eksema. Jadi itu tuh di sekujur badan aku dan juga di muka aku waktu itu. Habis itu pas aku udah punya anak, Halo. ada anjing lucu banget. Jadi pas aku udah punya anak satu, anak yang pertama, dia juga kena eksema itu gitu. Dan itu hampir kayak 1 dari 3 anak di New Zealand yang lahir dan besar di sini itu terkena eksema itu atau alergi kulit. Dan anak kita yang nomor 3 juga kayak gitu. Jadi itu yang bikin sedih banget sih makanya. Kalau aku sih lebih soal makanan ya. Kalau di sini makanannya itu nggak terlalu gimana gitu ya, jajannya, terutama jajanannya, snacknya. Kayak kalau kita kan udah gede di Indonesia, udah sering makan bakso, nasi goreng, siomay, gorengan, pempek. Tekwan. Aduh, itu kita miss banget di sini. Iya. Dan di sini jajannya mungkin karena kita lidah Indonesia, jadi itu kurang mengena gitu, kurang Beda. mengena. Dan satu lagi, harganya itu fantastik guys. Kalau beli makanan di sini, jajanannya aja gitu, itu paling nggak bisa sampai $10 kayak gitu. Kalau di Indo kan jajanan kayak siomay, bakso kayak gitu kan 20.000 gitu ya. Terus kue-kue kampungnya tuh enak banget Nah, ya dan di bikin sini beda. kenyang gitu. Di sini beda banget itu Manisnya makanannya. pas kalau di Indonesia Ya, itu. mungkin karena ya memang lidah kita Lidahnya lidah beda Indonesia sih. beda. Jadi Oh. makanan itu salah satu ya kita sangat ngangenin gitu. Karena kalau kita bikin sendiri itu ribet banget juga ya, karena kita punya anak 4 gitu. Jadi ya itu deh. Tapi kita bersyukur sih ada Google sekarang ya, jadi kita bisa Bener, masak-masak sendiri. kita bisa masak sendiri. Cuman ya itu sangat Beda. beda. Itu dukanya dari aku. Aku ada lagi. Jadi kalau misalnya kita pindah ke luar negeri, Iya, itu tuh kita harus memulai segala sesuatunya itu dari bawah lagi benar. gitu. Iya sih. Misalnya tuh kalau misalnya kita lulusan di Indo ya, kalau misalnya kita mau cari kerjaan yang sesuai sama kualifikasi kita di luar negeri, itu biasanya itu kayak kita harus ngambil sesuatu lagi di sini sehingga bisa disamakan dan bisa nyari kerjaan juga di sini. Atau gitu. mesti kuliah lagi gitu. Bener, karena mereka nggak gitu percaya sama pendidikan di Indonesia ya, kayaknya nggak gitu Karena mengakui. standarnya beda. Standarnya beda Iya. ya, jadi itu sih ya. Iya, terus karena kita mulai dari bawah juga,
Jadi benar-benar semuanya tuh kita mulai dari bawah banget lah, belajar tentang budayanya, tentang Yap. bahasanya, Benar. tentang bahkan bahasa, lingkungan kayak ya. kayak bahkan kayak kita masukin anak-anak ke sekolah aja kita nggak ngerti tuh sekolah di sini tuh kayak gimana. Jadi sampai aku tuh juga nanya sama gurunya, Bahkan bukan sampai sama adminnya, kayak pertanyaan bodoh iya kayak gitu. pertanyaan-pertanyaan bodoh kayak gitu loh, saking nggak ngertinya. Tapi kita memang nggak tahu gimana sekolahnya di sini. Daripada salah kan ya Iya. lebih enak nanya gitu. Dan aku juga ini mungkin terakhir ya dukanya yang kita punya, yaitu itu jauh guys dari keluarga gitu. Dan juga kalau kita mau balik itu nggak bisa kayak ambil pesawat beli tiket pesawat terus besok langsung balik ke ngumpul sama keluarga kayak gitu. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta terus keluarga kita di Palembang, itu kan paling terbangnya berapa, 1,5 jam gitu kan. Jadi kita kapan aja weekend bisa balik. Tapi kalau ini penerbangannya itu sekitar 12 jam dari New Zealand ke Indonesia. Iya. Uh-uh. Yang sedih sih kayak misalnya kalau ada anggota keluarga yang meninggal gitu, kayak aku waktu itu nenek aku yang meninggal Nenek kan, kamu dan nenek meninggal. aku itu yang Iya. berjasa besar banget di hidup aku waktu aku kecil gitu. Jadi aku tuh nggak bisa datang untuk say goodbye for the last time gitu. Itu Iya. sedih banget sih. Jadi Jadi- itu bener-bener salah satu duka yang iya, salah satu duka banget gitu bagi Iya. kita yang tinggal jauh dari Indonesia. Jadi kita di sini bukan mau komplain atau gimana, karena memang inilah faktanya. Kalau kalian mau tinggal di luar negeri, ya kalian harus siap-siap untuk bukan masalah sih, ya sesuatu yang kayak gini itu pasti Ada. terjadi, ada yang nggak enaknya gitu guys. Nah sekarang kita ke sukanya nih, sukanya apa kalau kita tinggal di luar negeri, terutama di Selandia Baru ya. Kalau aku ya, aku tuh inget banget waktu pertama kali dari Indonesia ke New Zealand. Jadi pas pertama kali aku tuh keluar, menjejakkan kaki di tanah New Zealand, keluar dari airport, itu tuh yang paling aku inget itu menghirup udara New Zealand buat pertama kali. Kayak ini tuh seger banget, kayak Iya, wow, benar. itu tuh kayak bersih banget udaranya, dan itu tuh bener-bener Ya. hal yang bikin aku seneng banget sampai sekarang. Benar. Ya aku juga setuju itu. Pertama kali masuk ke New Zealand itu udaranya tuh kayak benar-benar light, fresh, dan kayak ada dingin-dingin gitu, Iya, sejuk-sejuk, seger ya jadi ya. seger gitu, seger banget. Dan Mungkin kayak di puncak gitu ya, tapi nggak ada bau-bau polusi apa-apa gitu ya. nggak ada yang bakar sampah guys di sini. Iya. Ada sih, ada, tapi Ada. nggak banyak gitu loh. Maksudnya yang bakar sampah tuh biasanya itu yang sudah masuk ke farm-farm kayak gitu, dan itu pun cuman di winter mereka boleh bakar sampahnya gitu. Kalau tinggal di kota itu udah nggak ada yang bakar-bakar sampah deh pokoknya. Nah kalau aku sukanya di sini, aku tuh suka banget di sini dengan keadaan alamnya, dengan keadaan tempat lingkungan ya, lebih ke lingkungan ya, lebih lingkungan, karena aku tuh orangnya suka dengan pantai, dan kota-kota di New Zealand itu semuanya itu dekat dengan pantai. Soalnya rada kecil sih ya. Iya, rada kecil dan dekat. Pulaunya rada kecil. Jadi paling nggak setengah jam sampai sejam kalau kita drive itu sudah pasti sampai ke pantai. Terus kalau kita suka gunung itu juga Turun sama, gitu. setengah jam sampai 1 jam itu kita juga sudah sampai ke gunung kayak gitu. Bukan gunung sih, lebih ke bukit. Kalau di New Zealand lebih banyak bukit dia. Jadi aku suka dengan dua-duanya itu. Jadi aku bisa main sepeda di bukit atau aku bisa ke pantai gitu. Itu aku suka banget alamnya, dan kebanyakan di sini tuh free gitu. Dan di sini nggak ada ular guys. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita mau masuk hiking, jalan-jalan kayak gitu. Itu nggak perlu takut sama binatang-binatang yang aneh-aneh gitu. Nggak ada binatang ganas ya, Nggak, iya. yang bisa membunuh. Yang paling ganas itu cuma satu, itu laba-laba namanya whitetail. Itu laba-labanya. Sama satu lagi kalau di sini yang bisa membunuh kita itu udaranya, karena di sini terlalu dingin, dan itu yang bisa berbahaya gitu. Oke, Itu aku sih. ya sekarang ya. Aku suka banget sama New Zealand karena New Zealand itu negaranya bersih, rapi, dan teratur. Ya, dan itu bukan cuma terpusat di satu tempat doang. Thank you. Giliran. Iya, dan itu bukan cuma terpusat kayak di satu kota doang, tapi juga itu tuh merata di semua kota besar, kota kecil, kota pinggiran. Itu semuanya tuh bersih, tertata dan teratur gitu.
kayak kotak sampahnya disediain dari governmentnya gitu. Abis itu nggak kelihatan sampah di mana-mana. Abis itu hampir setiap rumah itu tamannya itu bagus-bagus dan tertata dengan rapi. Rumahnya juga nggak kelihatan jelek gitu. Benar-benar. Jadi aku tuh merasa kayak aduh, karena apa yang kita lihat itu bagus, jadi tuh hati tuh kayak ngerasa seneng gitu. Iya benar. Dan aku juga suka tinggal di luar negeri itu, terutama di Selandia Baru ya. Itu tuh bener-bener ini tempat yang kata orang, dan menurut aku juga ini adalah tempat yang terbaik untuk membesarkan anak-anak, raise a family di sini. Jadi di sini sangat aman, sangat family friendly, banyak taman-tamannya, dan di setiap taman-tamannya itu ada ada playgroundnya, dan kita juga bisa ajak anak-anak ke sana. Anak-anak juga bisa naik sepeda di luar rumah kita dengan aman kayak gitu, dan sekolahnya juga pendidikannya bagus gitu. Apalagi nih kalau kamu suka tinggal di luar negeri? Aku sukanya di sini tuh freedom sih. Kita bisa bebas bereksplorasi, bebas melakukan, dan bebas mencoba apa yang kita mau. Benar. Karena di sini menurut aku ya, orang bule di New Zealand, mungkin setiap orang-orang bule yang di luar negeri itu mereka tuh kayak lebih nggak peduli gitu ya, apapun yang kita kerjain gitu. Mereka nggak kepo-kepo, terus mereka nggak ngomongin kayak gitu ya. Itu kayaknya bukan budaya mereka gitu ya. Maka kadangan mereka yang kayak bos aku, dia malah mengencourage kita untuk melakukan sesuatu yang berinovasi gitu, sesuatu yang baik kayak gitu. Oke, satu lagi hal yang bikin aku betah banget, suka banget di sini itu tuh adalah rasa aman atau rasa sekuritas yang ada di dalam hati kita gitu terhadap segala sesuatunya. Jadi kita nggak ngerasa parno ya kalau misalnya di sini ya. Iya betul sekali, sini sangat-sangat aman. Kadang-kadang kita, waduh, banyak anjing lagi kita berantem. Lagi di taman anjing guys. Makanya dari tadi banyak anjing yang lewat soalnya di sini orang suka bawa anjing dan mereka lepasin kayak gitu karena tempatnya tuh luas banget di sini guys. Jadi aman itu bener-bener kita nggak perlu takut, mau kemana aja kita nggak perlu takut kayak gitu. Tapi bukan berarti di sini nggak ada maling ya. Tetap harus lock pintu kita, tetap harus lock ini pintu mobil kita gitu. Tapi ya sangat-sangat aman gitu. Iya aman ya, kayak sekarang aja nih anak-anak kita udah bebasin aja, mereka juga nanti balik lagi. Iya jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, kita nggak perlu pegangin semua anak kita kayak gitu guys. Itu iya. Jadi saking amannya kadang-kadang suka kebawa ya, kayak waktu kita di Indo itu pas jalan ke mall itu anak kita udah nggak kita pegangin aja gitu. Terus ada family member kita yang bilang itu anaknya dipegangin tuh, kalau diambil orang lumayan. Iya, jadi kayak gitu deh. Jadi kayak kita kebiasaan. Waktu itu aku balik ke Indo, hari kedua handphone aku udah hilang dari tas guys. Iya, soalnya dia nggak selitingin tasnya. Aku kan pikir kan mau ambil foto gitu. Jadi aku tinggal cemplungin doang, tasnya udah nggak aku apa-apain lagi, ya biasa aja kayak ada di sini gitu. Mana handphonenya dikasih lagi sama family member kita. Udah dikasih hilang. My bad. Tapi saking amannya di sini jadi kayak kebawa-bawa waktu di Indo gitu. Benar. Ya kita doain aja supaya suatu saat di Indo juga bisa aman, bisa bersih dan teratur, bisa segala sesuatu yang baik ada di sini juga bisa terjadi di Indo. Karena aku tuh percaya banget Indonesia itu adalah suatu negara yang sangat cantik, asri, dan baik. Oke guys, segitu aja video kita kali ini. Semoga bisa menambah informasi tentang luar negeri, tentang suka dan duka tinggal di luar negeri. Dan buat kamu yang mau pindah ke luar negeri, jangan takut, jangan khawatir, dan berani aja guys. Dan buat yang di Indonesia, kami juga berdoa supaya segala Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Dan juga buat sekarang mungkin bisa clear dari COVID-19 ini. Ya. Oke guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you udah nonton. Bye-bye. Bye.